Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal. Oke, baik. Kita kali ini akan meneruskan pembahasan nahwu mustawasalis ya. Ya, nahwu mustawasalis masuk ke darsul khomis. Oke. Nah, jadi ini sistemnya saya yang akan saya dahulukan untuk dibahas adalah nahwu ya, kitab nahwu dulu, dan itu nanti misal di nahwu tuh di kitab silsilah ta'lif lughal arabiyyah, nahwu itu kan mulai mustawa 2 ya, mulai level 2 atau mustawa sanid, maka bisa dilihat di playlistnya itu mustawa sanid sudah sampai darsus sadis ya, daris ke-6. Maka sekarang mustawa salis akan saya selesaikan setidaknya mungkin sampai dari 6, nanti robiknya berarti sampai dari 6. Jadi seperti itu. Mustawa sani darsul awal, mustawa salis darsul awal, mustawa robi darsul awal. Cuma kayaknya itu ada mustawa robi ada yang loncat langsung daris ke-7. Karena kebetulan murid saya yang di Samarinda ini udah belajar daris 8, maaf, daris. Oke. Sekarang kita membahas tentang al-fi'il sahih akhir wa fi'il mu'tal akhir. Fi'il sahih akhir dan fi'il mu'tal akhir. Ya. Al-fi'lu as-sahihil akhir wal mu'talil akhir. Fi'il sahih akhir dan mu'tal akhir. Sahih akhir itu apa? Al-fi'lu sahih akhir. Langsung aja deh saya definisikan di sini ya. Nah, fi'il sahih akhir adalah fi'il yang akhirnya bukan huruf ilat. Huruf ilat itu apa aja? Kita lihat di sini definisi saya lupa nih. Fi'il sahih akhir huwal fi'lu alladzi laysa akhiruhu harfan min hurufil ilah. Adzan ya, saya stop dulu. Lanjutkan. Nah, jadi kalau fi'il sahih akhir itu adalah fi'il yang akhirnya bukan huruf ilah. Laysa akhiruhu harfan min ahrufil ilah. Nah, huruf ilat itu apa aja? Huruf ilat adalah alif. Kok sebelah sini ya? Nah, huruf ilat adalah alif, waw, dan ya. Jadi kalau dia akhirnya berupa huruf ilat, menutup ya intinya tuh. Kalau akhirnya dia bukan huruf ilah, maka dia eh, fiil yang akhirnya bukan huruf ilah. Maaf ya. Ini mata huruf ilat itu adalah alif. Oh, iya, 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 saya tahu sekarang. Ini harus saya arahkan ke sini. Biar lebih baru. Alif, waw, dan ya. Nah, ini dia huruf ilat. Ya. Alif, waw, dan ya. Maka jika fail itu tidak diakhiri dengan alif, waw, ya, berarti dia adalah sahihul akhir. Kemudian, seperti contoh itu rofadun, rofado ya. Salah itu seharusnya rofado. Karena ini pembahasannya adalah fiil. Jadi tidak mungkin itu kalimat isim yang akhirnya adalah tanwin. Itu pasti rofado. Seperti contoh hmm, rofado. Ini adalah fiil madhi ya. Terus ta'ajjaba, ta'ajjaba. Kemudian situ apa? Mana dan seterusnya. Banyak sekali ya. Terus kemudian pembagian yang kedua adalah al-fi'lu
Al-mu'talul akhir. Fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir adalah wal fi'il ladzi akhiru harfun min ahrufil ilam. Adalah fi'il yang akhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilat tadi kita ketahui ada 3 ya. Yang akhirnya alif, contohnya adalah apa itu da'a. Da'a yang akhirnya waw itu contohnya adalah yada'u. Dan yang contohnya yang akhirnya berupa huruf ya, contohnya adalah tajri. Oke, sekarang kita bahas ini. Jadi sebenarnya ya, saya tulis aja biar mudah. Mana tuh ini? Pembahasan fi'il shahihul akhir dan mu'tal akhir itu diperlukan saat mempelajari i'rab fi'il mudhari. Ya, tolong diingat. Jadi sebenarnya pembahasan fi'il itu apakah dia shahihul akhir ataukah dia mu'tal akhir itu diperlukan saat kita nanti setelah ini akan membahas tentang i'rabnya fi'il mudhari. Karena nanti ada fi'il mudhari itu ada yang beda alamat i'rabnya antara apakah dia shahihul akhir atau mu'tal akhir. Jadi yang kita fokuskan pada fi'il shahihul akhir dan mu'tal akhir seharusnya adalah di fi'il mudhari'nya. Ingat, seharusnya di fi'il mudhari'nya. Ini tadi kenapa kok di fi'il madhi? Karena saya masih membahas atau menjelaskan tentang apa yang ada di buku dulu. Setelah saya selesai menjelaskan apa yang ada di buku tentang shahih akhir dan mu'tal akhir, baru sekarang saya akan masuk penjelasan tambahan. Kapan sih kita tuh memerlukan pembahasan tentang fi'il shahih akhir dan mu'tal akhir? Yaitu di fi'il mudhari'nya. Maka ya, untuk yang shahihul akhir, maka untuk fi'il yang shahihul akhir itu yang kita perlukan bukan contoh rofado ta'ajabanya, tapi sebenarnya adalah yarfudunya gitu. Kalau ta'ajaba berarti ya ta'ajabu. Amana berarti amana ya'manu. Ya'manu insyaallah ya, ya'manu. Nah, ini semua akhirnya adalah bukan huruf ilah ya. Nah, sedangkan untuk yang mu'talul akhir, jika dia akhirnya adalah alif, itu seharusnya contohnya bukan da'a, tetapi rodiyah yardo. Yardo. Nih, ya. Jadi yang alif itu contohnya bukan da'a seharusnya, tetapi yang yardo. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya katakan, pembahasan kita harus benar-benar paham apakah fi'il ini shahihul akhir atau mu'tal akhir itu saat kita membahas tentang i'rabnya fi'il mudhari. Karena nanti alamat i'rabnya akan berbeda ya. Apa itu i'rab, alamat i'rab? Nah, nanti sabar ya, insya Allah setelah ini akan kita bahas ya. Nggak tahu bab keberapa yang jelas di Mustawa Salis ini akan kita bahas tentang i'rabnya fi'il mudhari itu baik dia shahihul akhir atau mu'tal akhir. Jadi untuk yang alif itu adalah yardo. Nah, loh ini kan tulisannya seperti ya atau ya yang gemulan gitu ya yang nggak bisa alif yang nggak bisa berdiri jadi dianya lemes akhirnya jatuh gitu ada yang bilang ini alif layyinah wallahu alam yang jelas saya lupa sih ya lebih tepatnya yang jelas ini adalah alif. Dari mana kita tahu dia alif? Jadi untuk membedakan apakah yardo ini dia akhirnya tuh alif atau ya karena terkadang gitu ya bisa jadi cetakan penulisan orang itu bisa salah akhirnya yardo tuh akhirnya dia dikasih ya seperti ini. Yardo. Nah, belum saya spasi ya. Yardo. Nah, ditulisnya kayak gini. Dia ya-nya di apa nih namanya? Dikasih titik gitu ya. Padahal sebenarnya yardo nggak boleh dikasih titik. Jadi ini yang salah ya. Nggak tahu ini benar paham. Oke, ya pokoknya gitu ya. Jadi yang ini tuh salah dia. Lalu bagaimana kita tahu dia tuh alif atau ya? Nah, caranya adalah dengan lihat harokat sebelum akhir. Sebenarnya ini berlaku untuk semuanya ya, berlaku untuk semua. Coba kita tulis dulu. Nah, kalau wawu betul, ya dong itu kan fi'il mudhari ya, diakhiri dengan huruf waw. Nah, yang ya itu contohnya adalah tajri. Ya jeri sama aja lah kalau huruf depan. Iya jeri. Kalau ini beneran dia pakai ya.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana lebih tepatnya bagaimana kita tahu dia tuh alif, wawu, atau ya. Adalah cara lainnya selain dari tulisan itu apakah huruf wawu, ya, atau alif ya. Tapi kalau alif itu kan ya itu tadi dia mirip dengan ya penulisannya, bedanya dia seharusnya tidak ada titiknya. Jadi adalah dengan dilihat harokat sebelum akhir atau harokat sebelum alif itu. Nih. Jika sebelum huruf ilat ada harokat fathah, maka setelahnya adalah alif. Nih, lihat yardo. Sebelum alif ada huruf do. Do-nya ini berharokat fathah nih, ya kan, di fathah. Berarti setelahnya itu adalah alif. Ini sama seperti matobi'i. Matobi itu kan fathah pasangannya alif, wawu pasangannya domah, ya pasangannya kasroh, ya kan? Nah, itu matobi. Maka sama. Jadi untuk mengetahui yardo ini mu'tal akhir bil alif, bil waw atau bil ya, ya kalian selain lihat bentuknya, dia melengkung gini mirip ya, tapi dia sebenarnya bukan ya, dia alif. Kenapa? Karena sebelumnya berharokat fathah ya, sebelumnya berharokat fathah. Nah ini kenapa ndak mau maju ini? Padahal biasanya kemarin enak aja ya. Salah. Jika sebelum huruf ilat ada harokat domah, maka setelahnya adalah huruf wow. Kalau huruf kayaknya gampang aja ya di TTN gitu. Maksudnya wow itu kan nggak ada kembarannya. Nah sekarang yang ya jeri. Ya jeri. Nah kalau ya jeri, jika sebelum huruf ilat ada harokat kasroh, maka setelahnya adalah huruf ya gitu. Jadi kalau dia jadi ya pasangannya kasroh gitulah ya. Kalau sebelumnya kasroh berarti setelahnya itu ya begitu ya. Ini pembahasan di nahwu ya, terutama yang fiil mudhari mutal akhir. Tapi kalau di pembahasan lain mungkin ada beda. Maksudnya saya tidak membahas ketika itu berkaitan dengan ilmu tajwid atau ilmu apapun itu yang ternyata ini ya kok meskipun sebelumnya bukan kasroh berarti itu bukan bahasan di kita ini gitulah ya. Oke. Jadi kembali ke pokok pembahasan, ini kita bahas tentang fi'il soil akhir dan mutal akhir. Soil akhir tuh intinya akhirnya bukan huruf ilah, kalau mutal akhir akhirnya berupa huruf ilah gitu. Oke, sekarang kita bahas tadribatnya ya. At-tadribul awal, at-ta'awun. Istakhrij minan nas kullu fi'il mutal akhir wa fi'il soil akhir wa arif ma tahta ukhot. Pertama, saya tuh kalau ngajar juga lebih fokus ke tema ya. Jadi kayak gini nih, yang ketiga tuh kadang nggak saya terlalu detailkan. Apalagi sebenarnya murid-murid saya juga belum benar-benar pernah belajar tentang ya. Jadi saya tuh kalau di tadribatnya lebih fokus ke apa yang memang pertanyaannya atau tadribatnya itu berkaitan dengan ininya ya, apa berkaitan dengan tema pembahasan bab saat itu. Jadi kalau kayak tadrib awal sini saya nggak akan bahas irobnya karena memang mustawa salis. Kenapa ini? Duh. Maaf. Oh, enggak. Ini saya masih share screen ya. Saya stop. Nah, dah. Jadi kayaknya, mudah-mudahan udah lancar nggak lagi. Oke. Kembali ke sini, tadrib awal. Jadi pertama, mana yang fi'il mutal akhir? At-ta'awun. Apakah dia fi'il? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena ada alif lam. Sifatun hamidatun. Ini juga dia ini dia juga bukan apa namanya? Oke. Dia bukan fi'il karena dia ada tanwin. Da'ah. Nah, ini dia. Da'ah dia adalah kalimah fi'il, dia fi'il madi. Ini adalah salah satu contoh yang tadi mutal alif ya. Duh, ini muncul. Dia adalah contoh mu'tal alif, berarti ini adalah mu'tal akhir. Kemudian mana lagi? Amaro, soal akhir. Kola
qala soil akhir karena akhirnya adalah huruf lam. Meskipun sebenarnya di situ ada huruf ilah berupa alif ya. Qala habis qaf, alif kemudian lam. Tetapi nih yang ini ya. Qaf, alif dan lam. Tetapi alifnya ini kan bukan di akhir, dia di tengah-tengah. Maka ini bukan dia bukan mu'tal akhir. Karena yang namanya mu'tal akhir tuh ada kata akhirnya berarti dia harus huruf ilah yang berada di akhir gitu. Dan makanya tadi di awal udah saya singgung pembahasan mu'tal dan sahih akhir itu tuh di fi'il mudhari'nya dan itu ketika pembahasan i'rab. Kalau yang seperti ini qala ini sebenarnya kalau di ilmu shorof ini tuh masuk pembahasan eh, ajwaf ya, dia namanya fi'il ajwaf. Apa tuh ajwaf? Ajwaf itu adalah bukan ajwa ya, bukan kurma ajwa. Terpuasa-puasa dengernya kurma ajwa. Bukan. Ini adalah fi'il ajwaf sebab huruf ilatnya ada di tengah atau di ain fi'il gitu. Ain fi'ilnya berupa huruf ilah. Maka di sini dia namanya fi'il ajwaf gitu. Tapi ini di pembahasan sorof ya. Tapi kalau di nahwu yang saat ini kita pelajari fokusnya lebih di i'rabnya fi'il mudhari'. Qala Allah Ta'ala, Ta'ala ini juga termasuk fi'il madhi ya. Ta'ala ya Ta'ala. Mu'tal. Nih ada bentuknya kayak ya kan ya. Nah, tapi apakah ini ya? Jawabannya bukan, dia adalah alif. Tahu dari mana dia alif? Kenapa bukan ya? Kan tulisannya kayak ya gitu. Sebab sebelumnya itu ada harokat alif la. Sebelum alif ini kan huruf lalanya tuh di fathah. Berarti dia adalah huruf alif. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wasafa Rasulullah sallallahu shalla. Sholanya ini dia mu'tal akhir ya dan dia adalah mu'tal alif karena sebelum alifnya ini berharokat fathah. Salama shol akhir dan seterusnya. Silakan kerjakan sendiri ya. Kawin min kulli fi'li mu'tal akhir berarti ini fi'il mu'tal akhir sama suruh bikin jumlah mufidah. Silakan dikerjakan. Do fi'lan sahih. Oh, ini suruh. Ini artinya sama tapi pilihan katanya beda. Kayak gini contoh ya. Banal bana'una masjidan aziman. Fi'ilnya adalah bana. Yang berupa fi'il adalah bana. Nah, bana ini bisa digantikan dengan kata-kata apa di pilihan atas? Jawabannya adalah syayyada. Berarti panggil Arya. Maaf ya. Ada gangguan. Nah, khosyia ini adalah mu'tal akhir diakhiri dengan ya kan? Apa ya, persamaan katanya yang dia sohil akhir adalah apa nih khofa ya, khofa. Sama seperti qola tadi, dia sebenarnya ada huruf ilah tapi huruf ilahnya tidak di akhir, maka dia bukan termasuk mu'tal akhir ya. Oke, itu silakan diirobi. Sekarang darsus sadis, nasbu fi'lil mudhari'. Nah, sebenarnya ini sudah masuk pembahasan tentang i'rab. Biasanya sebenarnya pada dasarnya fi'il itu kan dasarnya tuh marfu ya, pada dasarnya fi'il ya, terutama fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dasarnya marfu, karena kalau nggak ada hal-hal yang mengganggu dia tidak kemasukan amil nasib ataupun amil jazim, itu hukumnya marfu. Maka saya kalau di kelas itu saya nggak ngebahas yang nasbu fi'il mudhari', saya loncat langsung ke raf'u fi'il mudhari'. Itu kalau nggak salah daris 6, 9, saya langsung daris ke 9 dulu. Yang saya bahas adalah raf'u fi'il mudhari' dulu. Baru setelah itu nasbu fi'il mudhari', jazmu fi'il mudhari' sama adawatu syarti al jazimah itu. Itu juga menjazimkan fi'il mudhari' ya. Jadi sebenarnya urutan buku ini darisnya saya kurang srek gitu aja. Maksudnya agak kok kenapa nggak raf'u fi'il mudhari' dulu karena pada dasarnya hukumnya itu kan rofa ya. Tapi anyway kita bahas atau sepertinya mungkin kita bahas di YouTube selanjutnya aja ya. Karena saya ada keperluan. Oke, baik sampai sini dulu pembahasan tentang fi'il sohil akhir dan mu'tal akhir. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kebingungan bisa tulis di kolom komentar ya, insya Allah akan saya tanggapi. Begitu dan akan saya bahas di video bab selanjutnya insya Allah. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.